Halo, halo. Ya Mbak, ya. Ah, gimana Pak? Ada apa Pak? Gimana keadaan Mbak Yuni? Sudah baik Pak. Kenapa? Kayak kemarin sama aja sih sebenarnya. Nanti kalau umpamanya ada keluhan lagi Mbak Yuni, keluhan-keluhan yang seperti itu jangan ke dokter Mbak. Oh, oke. Nanti kalau Mbak Yuni butuh lagi gitu kan, nanti saya Hmm. obatin lagi gitu dari sini seperti semalam itu Mbak. Jadi itu sebenarnya pengobatannya jenis apa sih Pak kalau boleh tahu? Bapak sering menyembuhkan banyak orang gitu? Iya Mbak, tapi saya tidak setiap orang saya sampaikan. Mm-mm. Jadi tidak setiap orang saya sampaikan. Saya ngelihat orangnya, ngelihat ngelihat orangnya gitu kan. Ya seketika saya sampaikan. Ketika sir saya datang ya saya sampaikan kan gitu. Jadi nggak setiap manusia yang saya temui gitu loh. Oke. Bagaimana Bapak melihat saya? Dari mana Bapak tahu nomor saya? Awalnya dari Facebook Mbak. Mm-mm. Terus? Saya ini kan gitu. Saya ada sir gitu untuk menyampaikan pelindung kehidupan sama Mbak Yuni gitu kan. Mm-mm. Nomor ini sudah berapa bulan ya, 2 bulanan ya, ada di kontak saya ini gitu kan. Terus itu saya kirimin Mbak Yuni tentang pelindung kehidupan gitu kan. Ya alhamdulillah tadi malam Mbak Yuni tanggapi gitu kan sampai pengobatan tadi dan seperti itu. Jadi Oke. pelindung kehidupan ini Mbak bukan buatan manusia. Oke. Lindung kehidupan adalah suatu rahmat dari Yang Maha Kuasa yang pada intinya kekuatan murni untuk menyelamatkan manusia dari kekalahan jin setan iblis, Mm-mm. dari Mm-mm. penyakit halus maupun kasar ataupun dari santet atau niat keinginan jahat manusia. Apalagi di zaman sekarang ini Mbak, banyak bencana, banyak huru hara, rambut sama hitam, tapi hati nggak ada yang tahu. Oke. Makanya butuh perlindungan seperti Mbak Yuni di sana kan. Nah, Bapak kemarin Seperti saya Mbak. minta alamatnya nggak dikasih, Bapak. Jadi keluarga saya kan yang di Jawa Barat juga nanyain Pelabuhan Ratu tuh deket yuk sama kita yuk. Makanya mau di, didatengin bapaknya gitu loh. Di Jawa Barat. Mm-mm. Di Jawa Barat. Saya saya di Lampung Mbak. Makanya makanya kita minta alamatnya yang lengkap. Kita nunggu bapaknya ngasih alamat nggak ada jawaban. Oh iya nanti tak kirimi ya Mbak ya. Mm-mm. Jadi kalau Nanti Bapak tak kirimi. Bapak memberikan alamat lengkap, maka saya akan percaya gitu loh. Tapi kalau Bapak tidak memberikan alamat lengkap, sekarang kan banyak juga yang dukun-dukun, mengaku dukun, tapi setelah dicari itu nggak ada gitu loh. Makanya untuk memastikan itu. Nah, Mbak gini Mbak, jangan salah persepsi dulu. Kalau saya orang biasa, sama kayak Mbak. Oke, terus? Saya bukan paranormal, bukan guru, bukan kiai, bukan ustadz. Saya hanya orang biasa yang hanya menyampaikan amanah. Bila mana manusia yang saya sampaikan amanah tersebut percaya dan yakin seperti itu. Mm-mm. Jadi di sini nggak ada, bukan organisasi, bukan perguruan, bukan perkumpulan, bukan. Tapi di Mm-mm. sini keluarga besar pelindung kehidupan. Apa itu Mm-mm. keluarga besar pelindung kehidupan? Menyatukan umat manusia dalam arti keluarga, berbagai agama, berbagai suku bangsa. Jadi ini ilmu, Mm-mm. murni ilmu, bukan Mm-mm. bukan agama ataupun ayat dijadikan jimat atau dijadikan ilmu, bukan. Tapi ini Mm-mm. diciptakan Yang Maha Kuasa berupa benar-benar ilmu. Ilmunya siapa? Ilmunya manusia, Oke. ilmunya akal. Karena yang berhak berilmu adalah yang berakal. Mm-mm. Nah, seperti itu, Mbak.
Oke, makanya kan saya nanya ini apakah ada tempatnya atau ini perkumpulan, kan setidaknya sekarang ini banyak nih, apalagi kan saya pembantu di Hong Kong. Banyak sekali orang memanfaatkan Facebook itu untuk menipu orang lain. Makanya saya nanya, Bapak alamatnya di mana? Saya sudah bicara dengan keluarga saya. Jadi keluarga saya nanyain, saya nggak apa-apa. Mm-mm, Ya, tiap nanti saya kirim alamat lengkap saya mm-mm, gitu kan, kalaupun mm. memang mau ketemu. Tapi ingat Mbak, saya bukan dukun, bukan ustadz, bukan kiai. Terus bagaimana saya bisa meyakinkan keluarga kalau Anda bisa menyembuhkan orang lain? Meyakinkan keluarga, Iya. bisa nanti PC dengan saya, ataupun ada keluarga Mbak Yuni Mm-mm, di Jawa yang sakit mm-mm. gitu kan. Kalau percaya dan yakin, bisa nanti kita obati seperti Mbak Yuni semalam, seperti itu. Oke. Tapi karena keluarga saya bilang kalau tidak menerima uang itu malah mereka curiga kayak penipuan gitu loh, Pak. Makanya Tidak saya menerima uang. Bapak kan tidak menerima uang, tidak menerima apapun gitu loh. Makanya keluarga saya curiga bahwa Bapak itu penipu gitu loh. Makanya saya nanya, itu tidak perlu bayar atau enggak bayar? Bapak masih bilang enggak bayar, makanya keluarga saya mau nyari gitu loh. Eh, eh, Kalau ini memang Mbak, apa namanya? Sebenarnya memakai pengorbanan Mbak, karena oke, ngambil karena mengambil ilmu ini kan mahal Mbak. oke. Makanya keluarga saya Seperti, curiga gitu loh. nah, ilmu ini mahal, ilmu apa aja mahal, apalagi ilmu pelindung kehidupan itu sangat mahal Mbak. Jadi Iya, kalau hanya sebatas pengobatan gitu kan, heeh, kemudian Mbak Yuni butuh pengobatan, ya kan? iya, Ya itu sah-sah aja menurut akal pikiran saya, ngebantu orang. Masa iya gitu kan? Masa sekali saya mau ngobatin, saya mau minta uang, minta pengorbanan. Di mana letak etika saya? Sedangkan amanah yang saya bawa ini amanah, Mbak. mm. Jadi saya nggak mau sembarangan gitu, karena efeknya ke saya gitu kan. Ya, karena keluarga saya percaya hari ini kan saya sudah kirimkan uang saya 15 juta ke keluarga. Sekarang saya Mm-mm. kan nggak punya uang sama sekali, makanya saya bilang sama keluarga saya bahwa ini beneran, dukun beneran, aku bilang gitu. Nggak minta uang kok orangnya. Jadi ya udah 15 juta aku kirimkan pada keluarga aku. Soalnya kan kok semalam saya nanya nih, kan 1 bulan ini saya nggak mungkin punya gaji. Jadi kalau kalau Uh, kalau ada apa-apa pun saya nggak bisa ngasih uang lagi gitu. Majikan saya kan sudah gaji saya 2 bulan. Mm, mm-mm. mm, mm. Ya itu Mbak, kalau saya nggak ada paksaan ya. Ya sekarang nggak bisa dipaksa karena uangnya sudah habis. Saya kirimkan sama mak saya semua. 15 juta sudah saya Iya, kirimkan tadi pagi. bukan di sini bukan masalah kalau uang itu nanti Mbak. Mm, Saya kepengen Mbak itu ngerti pelindung kehidupan. mm. Nah, ya kan? Kalau uang itu nanti itu urusan belakang. Yang penting Mbak itu memahami, mengerti pelindung kehidupan itu adalah kebutuhan diri Mbak. Sebenarnya, karena pelindung kehidupan adalah ilmu akal, karena pelindung kehidupan adalah ilmu bismillah. Jadi setiap awal perbuatan Mbak itu tadi, gunakan kekuatan Mbak. Contoh, saya contohkan seperti saya semalam. Contoh, Mbak ini berkunjung ke rumahnya majikan, ke rumah temannya majikan, disuruh majikan. Mbak kan nggak tahu, Mbak itu disungguhkan air apa. Misalnya ini Mbak ya, halo, Nggih. misalnya Mbak kan nggak tahu apa dikasih obat, apa dikasih racun. Nah, dengan Mbak memiliki hak Mbak, dengan Mbak memiliki ilmu pelindung kehidupan ini, maka tidak berfungsi zat racun yang ada pada minuman tersebut yang diberikan oleh manusia tersebut yang berniat jahat gitu loh Mbak. Oh kalau di Hong Kong Jadi nggak ada Mas. berkontrol. Kalau Pak kalau di Hong Kong ngasih racun atau apa itu sangat ketat sekali ya. Karena di Hong Kong tidak bisa terjadi seperti itu. Ya, itu contoh.
Itu hanya contoh, Mm-mm. gitu kan? Atau Mbak lagi disuruh majikan ke pasar kan berkendara, kita nggak tahu Mbak, detik ini ke depan itu apa yang terjadi sama kita, kita nggak tahu. Itu kan takdir, Pak. Eh, Kalau kayak gitu Bapak ngomongnya ke sana kan takdir. Iya, itulah gunanya kekuatan ini, Mbak, untuk melindungi, meminimalisir, untuk melindungi Mbak sendiri. Melindungi apa? Melindungi jasad Mbak, melindungi hidup Mbak, melindungi akal pikiran Mbak, sehingga berfungsi dengan sempurna, gitu loh. Oh, jadi maksudnya nih kalau saya catatan sama Tuhan hari ini saya kecelakaan, tapi karena ada pelindung kehidupan saya nggak jadi kecelakaan seperti itu. Iya, Wah, iya, berarti itu menentang nasib dong. Karena Tuhan saya mengajarkan bahwa eh, garisnya Tuhan itu tidak bisa ditentang. Kita melakukan yang terbaik karena yang baik akan datang pada kita. tidak selalu musibah itu apa Tuhan itu campur tangan, tapi iblis yang sering ikut campur tangan itu. Tidak, saya tidak setuju dengan itu. Karena kekuatan Tuhan itu lebih dahsyat dibandingkan dengan iblis dan setan. Jadi kalau Bapak Iya, ngomong kayak gitu, saya curiga nih Bapak tidak percaya dengan adanya Tuhan, tapi Bapak lebih, soalnya dari semalam itu saya kayak berpikir dan mimpi bahwa aneh sekali gitu loh Pak. Ada banyak sekali yang aneh dari semalam kok. Kok seolah-olah Bapak ini ngomong tentang Tuhan tapi lebih besar ke jin setannya. Saya jadi lebih takut lagi. iya, itu Mm-mm. satu ya. Kemudian untuk kesehatan Mbak, Kesehatan juga kan kita yang menjaga dan Tuhan yang memberi Bapak. nah selama ini mengkonsumsi makanan yang mengandung zat racun zat kimia kan mengalami penumpukan di dalam darah, di dalam organ-organ tubuh. Nah, Bapak Nah, ini dengan dokter apa begitu, dukun kok sampai organ-organ tubuh juga tahu. ya yang namanya orang berilmu Mbak harus pintar, harus tahu gitu loh. Oke. Ya kan? Namanya Mm-mm. berilmu, yang berhak berilmu itu adalah akal gitu loh. Mm-mm. Gitu loh Mbak. Nah, tapi Bukan, saya dengan ilmu sedikit ini bingung kan, nih, sedikit bingung ya karena mumpung majikan saya tidak ada di rumah. Jadi saya bisa ngobrol semalam kan anak-anaknya sudah tidur, makanya saya nggak bisa ngobrol. Saya nggak tahu nih Bapak seperti apa ilmu kehidupannya. Cuman sekali lagi kalau Bapak berbicara tentang kekuatan Tuhan dan kekuatan iblis seolah-olah Tuhan kalah. Ini yang menjadi pertanyaan saya. Keimanan seseorang sama Tuhan berarti kurang dong. Berarti bukan Bapak begitu tidak Mbak. tidak mengajarkan orang tentang sebuah keimanan. Nah, inilah kadang-kadang sama seperti saya dulu. Saya disampaikan pelindung kehidupan itu saya frontal, saya tidak bisa menerima. Oke, Karena saya punya Tuhan. oke, Sama Mbak, sama saya. oke. Hebat amat saya bilang pelindung kehidupan bisa begini, begini, begini. Mm-mm. Bahkan saya hina, bahkan saya maki. Dan akhir kemudian saya ngambil dan saya rasakan, oh ini toh Nah, manfaatnya buat manfaatnya. Oh Bapak ini ini apa toh nih? Kalau boleh tahu manfaatnya. manfaatnya buat Bapak apa nih? Kalau boleh tahu. Yang kalau saya yang pertama setelah memiliki pelindung kehidupan ini, hati, jiwa, raga saya tenang. Itu yang paling pertama. Oke, jadi ketenangan itu bukan Kemudian, dari sang khalik. Ketenangan itu bukan dari sang khalik, tapi ketenangan itu dari ilmu kehidupan. ya itulah jalannya, Mbak. Oke. Jalannya, ya itulah. Kemudian, akal pikir kita terbuka luas. Mm, Ya kan? mm, Akal pikir ini terbuka luas, akal ini pintar dan cerdas dalam arti yang sebenarnya, gitu loh. mm. Kemudian tingkat tingkat kesadaran itu tinggi, kemudian melindungi kesadaran, kemudian untuk kesehatan dan keselamatan dan kebahagiaan seperti itu. Dan Oke. masih banyak lagi. Oke, kalau punya pelindung kehidupan berarti kita nggak butuh Tuhan dong dalam versinya Bapak. Kenapa tidak butuh? Karena itulah tadi ilmu bismillah tadi dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Itu kan bagi yang Kan sudah beragama Islam. dikatakan Bagaimana dengan orang yang beragama lain? bagi yang beragama non muslim. Betul. Nah, ini kan bukan agama, Mbak, ilmu gitu loh. Jadi
agama, setiap orang yang ngambil pelindung kehidupan, pakailah agamanya masing-masing, yakinilah agamanya masing-masing. Tapi yang saya sungguhkan adalah ilmu, bukan agama. Kan begitu. Betul. Oke, Bapak, sebentar, saya potong sekali lagi. Bapak tahu Oke. nomor saya dari YouTube atau Facebook? Dari Facebook, Mbak. Oke, saya kenalkan diri saya adalah konten kreator YouTuber Hong Kong. Nama saya Yuni Iya, TKW Mbak. Hong Kong. Dan Oke, Mbak. suara Anda secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Omongannya sampean sudah Iya. mulai geladrah. Sekali lagi, kalau kita percaya dengan adanya Tuhan, ilmu kehidupan yang sampean maksud dari semalam, saya tidak sakit. Saya tidak sakit. Saya ingin tahu sejauh mana ilmu sampean. Dan saya bukan pembantu. Kenapa? Sampean memberikan masukan seperti ini adalah toksit. Seolah-olah sampean memberikan kekuatan pada orang lain bahwa sampean itu sakti mandraguna. Karena itu sampean ada tinggal di mana, sampean tinggal di mana dan di mana, kasih saya alamat, saya bisa cari sampean sekarang juga. Kenapa? Ini adalah penipuan buat orang-orang yang awam. Sekali lagi sampean memberikan informasi seolah-olah sampean dukun dan seolah-olah sampean mengerti tentang segalanya. Jadi sampean bisa kasihkan alamatnya sampean bisa tak cari. Jadi mulai semalam saya mencoba untuk mempertahankan egois saya. Sekali lagi cara sampean berbicara seolah-olah memberikan kedamaian pada orang lain. Tahu nggak? Pada ujung-ujungnya adalah uang. Saya mendapatkan rekaman Anda saat menelpon salah satu orang juga. Jadi saya sudah tahu sepak terjang Anda. Anda mencari nomor-nomor yang ada di Facebook. Jadi Bapak, tolong akhiri cerita Anda. Tolong akhiri cerita Anda. Saya tidak akan melacak Anda, tapi tolong hentikan. Karena sekali lagi, kalau saya mengasihkan nomor Bapak ke orang lain, termasuk ke Polda, saya bisa menyuruh mereka untuk mengecek. Jadi tolong hentikan permainan Bapak yang seperti ini. Ini bukan permainan, Mbak. Bukan. Sebentar saya bicara, karena saya sudah bicara hampir 1 jam. Dari semalam sampai sekarang. Saya rekam semua suara Anda. Jadi Samen bisa dicek, Samen bisa di-track record, Mas. Jadi kenapa Samen bilang Pelabuhan Ratu, apa semuanya? Itu semuanya fake, Samen penipuan. Samen mau mempengaruhi orang lain. Sekali lagi, jika itu bukan agama, Samen bisa penyemaran agama. Samen atas nama Bismillah, tapi Samen melakukan sesuatu di luar situ. Jadi saya kan bilang ilmu, bukan agama. Saya tidak tahu. Di rekaman itu adalah Samen menyangkut nama Tuhan. Setiap saat, setiap waktu Samen menyangkut nama Tuhan. Ini bisa pencemaran nama agama, Bapak. Makanya saya tadi tanya sama Samen, bagaimana dengan agama lain? Jadi sekali lagi, tolong hentikan. Tolong hentikan. Penistaan agama Samen sudah lakukan. Penistaan agama Samen lakukan. Sampean dengar lagi rekamannya Samen. Samen dengarkan lagi rekaman Samen. Samen terus menyebut nama Tuhan. Seolah-olah iblis dan setan itu lebih kuasa. Samen tidak mengajarkan orang untuk Tuhan. Tapi Samen mengajarkan seseorang untuk menyebut sesuatu Samean sendiri yang ngajarin. Dan saya nanya, apakah kamu kiai atau dukun? Kamu bilang, oh, kamu orang biasa. Versimu apa? Porsimu apa untuk menjelaskan semua ini? Kamu SMS saya dari bulan Januari. Saya ada track record kamu semuanya. Jadi sekali lagi, hentikan ini semua. Akhiri. Bukan kayak gini Pak, cari rezeki Pak. Saya tahu Anda nggak punya pekerjaan. Anda cuma punya kuota. Tapi yakinlah, istrimu, anakmu, ibumu, bapakmu akan mendapatkan karma apa yang kamu lakukan hari ini. Saya lebih percaya dengan karma. Kamu nanam, kamu menuai. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Ada yang lain lagi? Ya, yang saya sampaikan adalah ilmu, bukan agama. Terserah, tapi dari Samen cara bicara dan logat Samen. Saya tidak pernah menipu siapa. Saya nggak tahu. Ya, kan? Saya tidak tahu. Karena itu saya katakan sekali lagi, hentikan ini. Jangan memberikan sandaran pada orang jika kamu tidak ingin berkasus. Boleh di track record, dicari di Google, Yuni TKW Hong Kong. Jadi Samen sudah tahu nama saya. Saya sudah tahu lama. Iya, kalau Anda sudah tahu lama. Dan saya nggak sakit, Bapak. Saya nggak sakit. Kreator. Makanya Iya. saya suruh Mbak itu jujur sama diri Mbak. Oh enggak, saya cuma ingin menilai kamu, bukan masalah jujur enggaknya. Saya ingin tahu siapa kamu. Harusnya kamu tahu dong, semalam saya live. Seharusnya kalau kamu memang punya ilmu, semalam saya live. Kenapa kamu nggak tahu? Kenapa kamu nanya saya jujur? Saya lihat di live. Saya live. Polos-polosan aja, Mbak. Polos-polosan. Maka dari itu, kalau jadi dukun yang pinter. Masa lebih pinter daripada konten kreator?
Lah, saya bilang saya bukan Iya, bukan dukun. Maka dari itu berhati-hati. Tidak semua orang goblok seperti yang Anda pikirkan. Bukan polos. Bukan polos. Ini bukan namanya polos. Oke? Ini cara modusin orang. Ini adalah cara kalian untuk modusin orang. Dan kamu satu orang, ilmu kurang, Mas. Ilmumu kurang. Coba kamu sebutkan alamatmu di mana. Sekarang juga aku bisa nyari kamu. Terserah Mbak mau nganggap saya apa, tapi itulah penyampaian saya. Ya sudah, saya bilang, saya tidak percaya dengan omongan Anda, karena Anda lebih mementingkan iblis dan setan dibandingkan dengan Tuhan. Anda lebih percaya dengan iblis dan setan yang memberikan racun ke dalam kehidupan manusia. Padahal setiap kali itu adalah hanya ujian dari Tuhan untuk menaik kelaskan manusia. Tapi Anda memberikan pengaruh bahwa itu adalah iblis dan setan. Jadi sekali lagi ilmu Anda saya tidak setuju. Boleh dong saya mengatakan tidak setuju. Betul, nggak apa-apa. Makanya saya. Ya udah, tutup teleponnya, Pak. Sudah tutup teleponnya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih, Mbak Yuni. Silakan ditutup. Oke. Lý知唔知咩乜嘢？佢咧好似縮咗，佢教我點樣係嗰啲係有怪撞到我，琴晚嗰啲啊，佢話我撞到怪啊，撞怪啊，咁我話忍下先，我笑啊，咁今日越嚟越過分，越嚟越過分喎。撞怪啊！佢話我唔舒服啊，係咪你撞怪啊？我扮嘢啊嘛，琴日，但係今日我唔可以扮嘢嘛，我唔可以繼續扮嘢啊嘛，所以我咪話佢咯。咁佢明知佢知我係邊個，咁佢話點解你唔係講真話？我點解要同你講真話？係咪先？所以咧，其實好多個姐姐咧俾人呃，因為咁樣啊嘛，個男人配佢，每日打電話你好嘛，你好嘛，你明唔明啊？所以點解佢可以揾嘢咯？所以佢俾人呃嚇？唔知咩人啊？傻傻地咯。佢扮好似個牧師啊！明唔明啊？所以咧我都冇所謂，我第一、第二冇所謂，但係我覺得太過分啊嘛。Jadi sekali lagi ini adalah cara dukun abal-abal. Sebenarnya saya tidak ada versi ingin menghujat ya Mbak ya, karena dia lebih ini makanya saya bilang hati-hati sama kalian semua, lebih ke kehati-hatian ya. Jadi kalau kalian merasa nyaman berbicara dengan dukun-dukun tersebut, maka kalian akan terseret dan otak kalian akan dikontrol oleh mereka. Jadi jangan sampai terpengaruh ya. Karena menurut pendapat saya, ini adalah aliran sesat. Kenapa? Kenapa kita berpikir bahwa apa yang diberikan itu adalah setan dan iblis? Kenapa kita tidak pernah berpikir bahwa itu adalah ujian dari Tuhan? Saya tidak setuju dengan mengatakan orang lain kena setan atau iblis. Ya Tuhan lagi memberikan ujian pada kita, itu aja. Nggak usah diladeni, Miss, mending bahas mano. Bukan, Mbak. Ini adalah pelajaran. Kita tidak bisa menutupin ini adalah fakta. Ini seringkali terjadi pada kita semua. Jadi, kenapa saya meladenin? Biar kalian tahu bahwa ini adalah nyata. Ini adalah nyata dan kalian harus berhati-hati. Ini nyata, Mbak. Ini tidak candaan. Jadi ini adalah nyata yang bisa membuat kalian drop dan bisa membuat kalian jatuh. Dan kalian tidak tahu bahwa banyak teman-teman kalian saat jatuh cinta, saat percaya sama orang modus, mereka itu tidak bisa dikasih tahu. Jadi kalian saat ini yang 237 orang yang nonton saya hari ini adalah dalam kondisi sadar. Ingat apa yang saya katakan. Ini tanda-tanda kalian akan terpengaruh oleh sesuatu yang lain. Jadi sekali lagi pakai pikiran, pakai logika, pakai otak kita untuk berbicara dengan orang. Kenapa Miss Yuni meladeni? Karena ini akan terjadi pada kalian. Sudah ada berapa orang yang kena dukun abal-abal? Berapa orang yang sudah ikut-ikutan dalam Zoom, dalam ini karena dipengaruhi setiap hari dicekoi kata-kata dari dukun. Jadi saya tidak tahu berapa korban yang ada di Hong Kong, tapi saya ingin katakan, siapapun yang kena dukun abal-abal, yang menceritakan tentang ini, tentang itu, ini cuma pelajaran saja. Sekali lagi, dalam konteks ini adalah pelajaran buat teman-teman yang lain bahwa kita harus belajar lebih baik lagi. Tidak ada tendensi ingin melakukan apapun. Ya, buat teman-teman sekali lagi, PMI Hong Kong ada yang tertipu dukun, Miss, ada yang 5.000, ada yang 8.000.
yang cium manu itu kali Miss, betul. Aku suruh dia speak up sama Miss Yuni. Iya, kalau kalian nggak speak up percuma, percuma. Karena dukun ini akan di mana-mana dan seperti apa? Rekaman, Rek. Buktikan. Jadi saya itu percaya omongan kalian, tapi saya butuh bukti. Jadi sekali lagi nih, Pelabuhan Ratu lah, Lampung lah. Kenapa dia harus pakai nama Lampung? Kalau dia bukan orang Lampung dan ngaku di Lampung, boleh dong orang Lampung tidak terima dengan apa yang dia katakan. Enak aja dia ngaku di Lampung, padahal dia modusnya di tempat lain. Karena itu saya katakan sekali lagi, kalau penipuan mengatasnamakan suatu tempat, bisa kalau dilacak. Aku suruh dia telepon Miss Yuni berbagi info. Terima kasih Miss infonya. Kalau begitu korbannya harus cerita sama Miss Yuni. Iya. Kalau nggak cerita saya nggak bisa ngomong apa-apa. Dan sekali lagi bukan hak saya untuk menceritakan. Kalian kembali lagi pada kalian apa yang kalian mau. Itu aja dari saya, teman-teman. Terima kasih. Dan kurang lebihnya saya minta maaf. Live dadakan itu pasti ada sesuatu yang sensasional. Live dadakan itu pasti ada sesuatu yang membuat kalian greget banget. Ada apa nih? Kenapa nih? Jadi itu aja dari saya. Kita sambung berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih. Bye-bye.